Halo, assalamualaikum Hellboy. Dari mana ini? Siapa nama aslinya Hellboy? Tinggal di mana? Halo. Halo, saya Fahri. Oh, Fahri. Fahri Iyaga. Anak insan mulia. Kerja di mana Fahri sekarang? Fahri mana? Fahri anak dua-dua. Oh, Fahri yang dua-dua. Sekarang kelas 11 tapi udah. Oh, banyak banget berarti nama Fahri ya. Lupa saya, kelas 11 siapa Fahri? Sekarang pindah ke sekolah mana? Sepuluh 43 dulu ya. Sekarang saya sekolah paket Pak karena fokus sepak bola di Persija. Wih, kamu atlet sekarang? Atlet bola sekarang? Halo, Evi Puspita. Salam kenal. Dari mana Evi? Halo, Coko Almond. Boleh ditap-tap layarnya. Aku sayang kamu. Halo, assalamualaikum. Itu kayaknya di atas, di tengah malam, yang tengah bawah juga ada. Ini kayaknya beneran ya. Tengah malam. Iya. Emang bener ada di sini sama. Aduh, bukan saya sih yang dengerin. Siapa ini? Aku sayang kamu itu siapa?
waktu gue awal-awal di sini gue tuh Terima kasih Fahri sudah tutup layar. enggak, awal kesini ke kamar mandi jam anak-anak sekolah libur gitu berani sendiri pas acara LKS kamera ngomong ini nah Bunda masih sendiri di sini sampai malam di sini kan sampai kasih salah apa jam 9 pulang soalnya nggak nginep nyamper gitu kata dia ini lagi ngitungin ini laporan ini nah nggak tahu ya diceritain ngomong di sini habis itu nggak berani pulang jadi gitu gue pikir ntar kita kamar mandi main antar-antaran tapi kamar mandi main antar-antaran lagi gitu ya Pak Putra tapi ya sudah lah Saya manusia biasa. Iyalah semua orang juga manusia biasa. Siapa namanya? Saya nggak nanya kamu Superman atau bukan. Anak Polman apa anak 22 apa anak mana ini? nggak boleh Bu, bahaya pakai masker di kendaraan tuh. masker Masker. semua gue jauh dari jempoluan masih kedengeran kan? Nggak saya ajarin ini mereka pelan-pelan nggak saya ajarin lagi Oh, Koida anak Polman. Udah lulus belum? Udah tugas akhir ya? Pak, kenapa hukum di negara seperti pisau? terus saya udah punya aja Bu Mega. Selama cara udah lulus, alhamdulillah. Selama cara mendapatkan kekuasaan dengan cara yang buruk, maka mereka akan menggunakan kekuasaan dengan cara yang buruk pula. Kaidahnya begitu. Orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang benar, maka mereka akan memerintah dengan cara yang benar. Dan ketika pemerintah mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang salah, maka mereka akan memerintah dengan cara yang salah. Jadi kalau misalnya kalian punya pemerintah atau punya penguasa yang tidak sayang kepada kalian, ya, buruk cara memerintahnya, maka ketahuilah bahwa itu karena diantara faktornya adalah karena mereka mendapatkannya dengan cara yang buruk. Yang gampangnya dah, kalau orang jadi gubernur, wali kota, presiden, menteri, apapun, tapi dengan cara nyogok, yang ada di kepala mereka apa? Pasti berbuat buruk untuk korupsi supaya mereka bisa kembali modal, begitu. Dan kalau mereka udah terbiasa korupsi, nggak ketahuan, terus-terusan, semakin banyak kecanduan akhirnya, pecandu korupsi. Pisaunya tinggal dibalik aja biar tajam ke atas. Wah, terus gimana caranya motong bawang kalau yang tajamnya di atas? Bawang kan di bawah, masa bawang di atas? Ketua DPR nggak mau jabatan tangan Pak, ya itulah. Kalau misalnya pemimpin atau politikus masih kayak anak-anak, yang ada cuma dendam. Ya, padahal harusnya mereka sebagai pemimpin mencontohkan bagaimana bersikap lapang dada, saling memaafkan, dan seterusnya. Kalau pemimpinnya aja kayak begitu, gimana rakyatnya mau akur? Rakyat disuruh akur, tapi pemimpinnya kayak begitu. Gimana, yuk? Kenapa nggak mau jabatan tangannya? Udah jelas orang-orang kayak begitu ke kanak-kanakan. Ya, karena punya masalah dengan partai A nggak mau jabat tangan, punya masalah kayak anak kecil. Ngerti nggak anak kecil?
Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Kalau jawaban pastinya ya tanya aja sama yang bersangkutan kenapa nggak mau jabatan tangan. Halo Joma, assalamualaikum. Masya Allah, Ustaz Zuna. Udah Ustaz Maftuh. Sehat-sehat? Masih di sekolah ini saat sambil nyicil bikin tulisan.
Halo, assalamualaikum O2. Halo, assalamualaikum Hasbi. Hasbi dari mana?
Halo, assalamualaikum Mini B. Salam kenal, dari siapa? Dari mana? Halo, assalamualaikum Rahma Yulia. Syekh Hermania Jombang, assalamualaikum.
Assalamualaikum Mas Zul. Dari mana Mas Zul? Halo Meli Loko Hiu. Namanya unik-unik ya.
Halo Sylvia. Halo, assalamualaikum Anom An. Halo, assalamualaikum Dila Reno. Dari manakah? Dila Reno dari mana? Halo, assalamualaikum. Hahaha, Sandri. Dari mana kah? Ada yang mau ditanyakan? Santri ini si itu ya? Zenigo ya? Kalau hahaha siapa? Kalau hahaha siapa? Rohman. Oh, Rohman anak IPA 5 ya?
Anak IPS 2 juga. Oh iya, lupa saya. Ada yang mau didiskusikan? Ntar live yang sebenarnya mah ntar 6:30. Sekarang mah iseng-iseng aja ini. Yang serius mah ntar. Ntar 6:30 ya, jangan lupa ya. Pacaran di bulan Ramadan gimana Sensei? Soalnya ada teman saya yang kayak begitu Sensei. Pacaran mau di bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan ya kalau artinya berduaan dengan yang bukan mahram haram. Mau di Ramadan kek, mau di luar bulan Ramadan. Nah, kalau dilakukannya di bulan Ramadan, dosanya lipat. Kenapa? Pertama, dosa pacaran itu sendiri. Yang kedua, karena tidak menghormati kesucian bulan Ramadan. Double itu dosanya. Jadi di bulan Ramadan bukan cuma kebaikan, ketaatan, pahala doang yang dilipat gandakan sama Allah. Dosa juga dilipat gandakan. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu sendiri. Lalu dosa karena mereka tidak menghormati bulan Ramadan. Saya kasih gambaran misalnya kalau orang, oh iya Rahmat, salam, selamat datang. Puasanya jadi batal nggak Sensei? Teman saya kayak gitu soalnya. Kalau masalah dosa ya jelas dosa, tapi kalau batal puasa enggak. Kecuali dia keluar air mani saat dia pacaran tuh baru batal puasanya. Tapi pahalanya udah nggak usah ditanyain dah. Orang nggak menghormati bulan Ramadan. Kata Allah dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang menghargai syiar-syiar Allah, maka itu lahir dari hati yang bertakwa. Nah, di antara syiar Allah adalah bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau orang yang menghargai syiar Allah dari hati yang bertakwa, kalau yang nggak menghargai syiar Allah, berarti dari hati yang apa? Berdosa. Lala, Ray Maulana, terima kasih semuanya. Ntar jam 6:30 jangan lupa ya. Itu yang seriusnya, kalau sekarang mah yang santainya aja. Dakwah mengamalkan tadabbur. Rohman, wah ditandain langsung masih itu.
Sensei, hukumnya orang yang ngomongin kita nggak sesuai dengan faktanya ditambah jelek-jelekin. Ini sih bukan nanya, ini mau main dendam-dendaman tuh. Ini kalau nggak sesuai fakta berarti gibah, berarti fitnah. Tapi kalau konteksnya bercanda ya nggak usah diseriusin. Dan saya belum pulang, bentar lagi. Dan saya teman saya Islam tapi jarang sholat. Itu saya harus gimana biar dia sholat? Pertama doain, yang kedua samperin, nasihatin berdua bareng-bareng, berdua. Kalau sama-sama laki atau sama-sama perempuan. Tapi kalau bukan mahram ngomongnya di dalam kondisi biasa aja, nggak boleh berduaan. Ya, doain. Saat tidak ada dia, doain. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Nggak sholat itu dosanya sama kayak makan babi, kayak makan anjing. Sama-sama dosa besar. Kenapa orang nggak mau makan babi tapi enteng ninggalin sholat? Nauzubillah min zalik. Soalnya kalau tetangga kayak gitu. Maulana kasih paham Rehan. Siap Sensei. Astagfirullah. Ntar yang hadir di sini ntar 6:30 hadir ya. Kalau di sini mah nggak hadir juga nggak apa-apa. Yang seriusnya ntar 6:30. Takbir. Saya apresiasi dan bahkan saya terima kasih, jazakumullah khair bagi yang sudah ngasih mawar, ST atau apapun segala macamnya. Tapi saya berharap agar kalian melakukan irit. Kalian itu masih mahasiswa, sebagiannya lagi masih SMA. Ya, mendingan diirit, dipakai buat beli buku, buat kebutuhan kalian belajar dan seterusnya. Nangka matang mau baca Yasin Sensei pada maghrib. Berapa lama sih baca Yasin? Selesai sholat maghrib, wirid sebentar, 6:30 kita mulai. Sampai jam 7 doang kok. Nah dari jam 7 sampai ke Isya, dari jam 7 sampai Isya kita, kamu bisa baca Yasin, nggak masalah. Maulana itu dapat dari tangkap layar Sensei. Saya sering ngumpulin. Oh gitu. Emang kalau kita tangkap layar berapa dapat apa gitu? Ada ketentuannya? Saya belum tahu saya. Emang nggak tahu. Banda maghrib saya mau bikin, kan udah saya kasih di pesan siaran. Nah, saya mau bikin majelis taklim virtual lewat TikTok. Pembahasannya 3 hari berturut-turut, pokoknya setiap maghrib. Maghrib ini maghrib Jumat, maghrib Sabtu. Nah, maghrib ini kita bahas tentang keutamaan puasa. Maghrib besok kita bahas tentang keutamaan Ramadan. Maghrib Sabtu kita bahas tentang amal-amal apal aja yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Semuanya pakai dalil. Rahmat tahu Sensei paling sering saya dikasih tahu juga sama dia. Oh gitu. Ya siap. Keren. Sensei, teman saya ada yang suka pacaran mulu Sensei. Sampai lupa tuh teman itu gimana Sensei. Pak Hari jangan lupa tutup layar. Siap, nanti diuangkan baca Yasinnya Sensei. Baca Yasinnya ntar jam 7 gak ada masalah. Abis Isya juga gak masalah. Ya kan? Yang penting kan malam Jumat atau hari Jumat. Yang penting malam Jumat atau hari Jumat. Sensei, Yohan bertanya, apakah bulan puasa boleh buka warteg? Kalau konteksnya buka warteg untuk orang non-muslim,
atau untuk orang yang tidak wajib puasa, nggak ada masalah. Tapi dalam rangka menghormati orang yang sedang berpuasa, maka sebaiknya dikasih hordeng. Supaya orang yang makan nggak kelihatan. Dan juga bisa menjaga privasi mereka. Siapa yang makan, siapa yang cuma beli makan, dan seterusnya. Jadi apa yang selama ini berlaku di Indonesia udah bagus sebenarnya. Ya, jadi yang selama ini dilakukan di Indonesia, kita kita tetap kasih kesempatan orang yang mau makan di warteg dan seterusnya, karena kan nggak semua orang juga wajib puasa. Tapi bagi yang buka wartegnya, tolong jaga perasaan orang yang sedang berpuasa. Ini bukan masalah kuat iman atau gimana, ini masalah menghormati orang yang sedang beribadah. Ya gitu. Jadi kalau mau buka nggak masalah, karena toh banyak orang non muslim juga kan yang butuh makan, tapi ditutup pakai hordeng. Ya. Jadi ntar habis maghrib kita akan bahas tentang keutamaan puasa dalam pandangan Al-Quran maupun hadis. Sensei, kalau jualan es kelapa muda siang-siang bulan puasa boleh juga? Kalau es kelapa muda siang-siang bulan puasa, pertanyaannya siapa yang mau beli? Yang kedua, kalaupun ada yang beli, itu berpotensi mengganggu orang yang sedang berpuasa. Kecuali kayak tadi, es kelapa mudanya dikasih kain supaya orang nggak ngeliat. Nah itu nggak ada masalah tuh, begitu. Ya, jadi kalau mau jualan apapun, es kelapa muda, warteg atau apapun, bebas, tapi tolong dikasih kain. Jadi orang yang puasa nggak keganggu, dan orang yang lagi nggak puasa juga tidak merasa dipermalukan. Sensei, kalau stang motor sering belok sendiri ke warteg pas puasa, ini salah orang apa salah motornya? Oh, itu salah yang bikin jalan. Harusnya nggak ada jalan ke warteg gitu ya. Yang beli yang suka godin siang-siang. Apa tuh godin? Godin siang-siang. Apa sih godin? Nggak ngerti saya godin apa. Gitu. Jadi kalau mau buka ya buka, nggak ada masalah. Tapi tolong jaga perasaan orang yang sedang puasa. Godin itu batal puasa. Oh, yang sering batal puasa kayak anak SD. Saya aja dari SD. Seingat saya ya, dari SD kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 1? Full saya puasa. Biasa aja tuh. Salah jalannya saya. Iya kayaknya salah jalannya kayaknya. Buka puasa diem-diem, godin. Oh, baru tahu tak ada istilah buka puasa diem-diem, godin. Nih, kalian harus ngerti, orang yang ninggalin puasa Ramadan 1 hari aja itu nggak bisa digantikan walaupun kita puasa 1 tahun. Buat gantiin 1 tuh nggak bisa. Ya, jadi jangan anggap remeh puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau Ramadan jangan pernah anggap remeh. Jangan anggap bercandaan segala macam, jangan. Ya, serius kita Ramadan itu. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad juga serius kalau menghadapi bulan Ramadan. Kenapa serius? Karena Ramadan itu tamu yang terhormat, tamu yang istimewa, yang harus kita perlakukan dengan terhormat juga. Ya. Perumpamaan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya itu ibarat presiden dengan rakyat jelata. Coba bayangkan kalau misalnya presiden datang ke rumah kalian. Oh, pasti kalian jamu sehebat mungkin. Ya, gubernur datang ke rumah kalian, pejabat. Ya, pasti kalian jamu sehebat mungkin. Sama, Ramadan mau datang nih bentar lagi, berarti kita harus jamu. Bagaimana jamunya?
jamunya adalah dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya kita dapat sebanyak-banyaknya pahala di bulan puasa ini. Ya. Begitu guys. Oke, kita pulang. Buka puasa di Sensei, kalau kita nemenin teman ke gereja tapi kita pakai headset terus putar ayat Al-Quran itu gimana? Ngapain lu ke gereja, Tong? Apa gunanya? Hah? Apa gunanya? Nemenin teman ke gereja itu apa gunanya? Ya? Nabi Muhammad waktu perang Tabuk, ya, Nabi Muhammad waktu perang Tabuk itu datang melewati tempat di mana dulu kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi, pokoknya nabi-nabi sebelumnya yang kaumnya dihancurin sama Allah. Lalu Nabi Muhammad pesan ke teman-teman sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Percepat langkah kalian karena aku khawatir azabnya Allah akan turunkan lagi. Padahal kaumnya udah nggak ada. Jadi kalau kita berada di tempat di mana ada kemusyrikan dan kekufuran, maka itu adalah tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu tempat dilaknat, ngapain lu datengin? Udah tahu orang lagi ibadah, kalau ibadah diemin, jangan diganggu. Tapi jangan kita juga ikutan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ya. Untuk urusan agama jangan pernah kita ikut campur agama orang lain, apalagi mencampur adukkan dengan agama kita. Sensei Ari bertanya, kenapa bulan puasa sering mengantuk? Apakah godaannya ditambah? Ya namanya orang lapar mau ngantuk, fitrah itu. Apa masih tetap Islam? Ya selama dia enggak mengimani kekufuran, ya tetap Islam, cuma dosa. Cuma jemput di gereja doang. Siapa yang dijemput di gereja? Temen. Emang enggak ada temen yang sama satu agama sama dia itu? Ya. Pamit Sensei, mungkin Indomaret. Saya juga pamit, udah selesai, udah jam 5 lewat seperempat. Saya mau siap-siap ntar buat 6:30 juga. Oke, semuanya pamit ya. Jangan lupa ntar 6:30 live streaming yang serius. Kalau sekarang mah cuma yang enteng-enteng aja dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.